Dukung selalu Pramana di channel dengan klik like, subscribe, dan komen pada kolom komentar kami. Terima kasih. Maju selalu para pembelajar Indonesia. Ya, baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Ya, untuk perkembangan teori atom lumayan panjang. Ternyata suatu teori itu tidak seketika, ada prosesnya, semua pun sama. Ya, yang pertama adalah teori atom Demokritos. Demokritos sendiri lahir pada 460 sebelum Masehi dan meninggal pada 370 sebelum Masehi. Menurut Demokritos, bahwa suatu materi jika dibelah secara terus-menerus akan diperoleh suatu partikel fundamental atau dasar yang disebut dengan atom. Atom sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak terbagi. Itu menurut pendapat Demokritos. Aristoteles berpendapat bahwa materi bersifat kontinu atau materi dapat dibelah secara terus-menerus sampai tak terhingga, ya. Dan Aristoteles sendiri lebih menyetujui teori Empedokles, yaitu materi tersusun atas api, air, tanah, dan udara. Gassendi yang menyatakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Yang dimaksud adalah bagian terkecil yang masih memiliki sifat dari zat tersebut, ya. Itu semua baru pendapat para filosof. Namun muncullah teori yang pertama berdasarkan dari eksperimen dan percobaan, bukan dari pendapat. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton sendiri berdasarkan dari beberapa eksperimen dan beberapa hukum yang ada pada masa itu, yaitu hukum kekekalan massa atau Lavoisier dan hukum Proust atau hukum susunan tetap. Berdasarkan dari hukum tersebut didapatlah beberapa postulat dari atom Dalton atau teori atom Dalton itu sendiri. Yang pertama, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, atom berbentuk bola sederhana dan berukuran sangat kecil. Yang ketiga, gabungan beberapa atom akan membentuk suatu senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan karena sejatinya reaksi kimia hanya merupakan pemisahan, penggabungan, dan atau penyusunan kembali atom-atom pada strukturnya. Kemudian, suatu unsur tersusun dari atom-atom yang sama yang memiliki sifat yang identik. Sedangkan suatu senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda sesuai unsur penyusunnya. Nah, model atom Dalton seperti bola pejal tak bermuatan. Jadi seperti bola seperti ini, tapi berukuran sangat kecil. Nah, model atom Dalton ini adalah yang pertama yang membahas tentang atom. Namun, teori atom Dalton memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu tidak dapat menjelaskan tentang bagaimana cara atom-atom saling berikatan. Jadi teori atom tadi tidak bisa menjelaskan atom-atom itu bagaimana berikatannya. Hanya sekedar bola, bola, dan bola. Nah, selain itu tidak dapat menjelaskan hubungan antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik.
karena atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi zaman dahulu sudah ada penelitian tentang larutan bahwa dapat menghantarkan listrik, sedangkan teori tadi menyatakan hanya bola tanpa ada muatan listrik. Jadi tidak mungkin dong dapat menghantarkan arus listrik, gitu. Nah, ini tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari materi. Ya, karena hanya bola saja tanpa ada muatan, jadi dia tidak bisa menjelaskan sifat kelistrikan dari suatu materi. Mengapa besi bisa menghantarkan listrik, kan seperti itu. Mengapa air garam bisa menghantarkan listrik, tapi seperti itu. Tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Jadi nggak bisa membedakan apa membedainnya, hanya bola-bola saja, kan seperti itu. Itu masih kelemahan dari teori atom Dalton. Dari kelemahan tersebut, para peneliti semakin berpacu untuk melengkapi teori atom dari Dalton, dan muncullah Thomson, yaitu teori atom Thomson. Teori atom Thomson atau J.J. Thomson itu didasarkan oleh hasil eksperimen yang dia lakukan sendiri, yaitu eksperimen tentang sinar katode. Bagaimana sih percobaannya? Mari kita lihat berikut ini. Jadi ini adalah gambaran dari pengamatan percobaan dari J.J. Thomson. Suatu tabung yang hampa udara, di mana ada kode C adalah katode dan A adalah anoda, E adalah lempeng yang bermuatan listrik, M adalah magnet, dan F adalah layar berfluorens. Ini adalah cikal bakal TV tabung, ya, TV tabung yang besar itu. Ini adalah cikal bakalnya. Berkas 1, cahaya 1. Jadi ini dialiri listrik, ya. Kemudian muncullah ternyata ada cahaya. Saat listrik lebih besar dibandingkan magnet, maka dia akan berbelok ke atas, mendekati muatan positif, gitu. Saat magnet lebih besar dibandingkan listrik, dia akan turun ke bawah, mendekati poin yang negatif atau bawah ini. Saat sama besarnya, dia akan lurus. Dari hal tersebut, pendapat Thomson bahwa sinar tersebut karena mendekati muatan positif, berarti sinar tersebut adalah bermuatan negatif. Inilah awal mula penemuan tentang elektron. Ya. Teori atom Thomson yaitu atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif, atau bisa disebut dengan model atom roti kismis. Jadi ada bulatan seperti ini, muatan positif, dan ini adalah muatan negatif, seperti itu. Nah, teori atom Thomson ini memiliki kelebihan, yaitu membuktikan bahwa atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Hal itu karena Thomson menemukan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom, ya, yang sinar tadi yang berbelok mendekati listrik positif, berarti sinar tadi adalah muatannya adalah negatif. Yang kedua adalah membuktikan bahwa atom bersifat netral yang tersusun dari partikel-partikel yang bermuatan positif dan negatif. Jadi atom itu tersusun dari partikel yang bermuatan positif dan negatif yang memiliki jumlah yang sama karena muatan adalah netral. Jika muatan positifnya adalah 10, maka muatan negatifnya adalah 10 juga. Itu pada atom-atom unsur. Kemudian membuktikan bahwa adanya elektron dalam semua unsur. Jadi semua penyusun zat atau materi memiliki elektron. Jadi bisa menjelaskan tentang penghantaran listrik, ya, karena suatu materi sini sudah ditemukan adanya elektron, artinya bermuatan listrik. Namun dari hal tersebut ternyata ada kelemahan. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson
yaitu tidak dapat menjelaskan tentang susunan muatan positif dan jumlah elektron dalam bola. Jadi nggak tahu gimana susunannya, jumlah elektronnya dalam tiap-tiap unsurnya itu belum bisa menjelaskan. Tidak dapat menjelaskan tentang inti atom, jadi nggak bisa menjelaskan bahwa di dalam atom itu ada inti atom, ya. Kemudian dari kelemahan tersebut dilengkapilah oleh penemuan dari Rutherford. Nah, ini Rutherford didasarkan oleh suatu eksperimen yang namanya penembakan partikel alfa terhadap lempeng emas yang disebut dengan eksperimen Geiger-Marsden. Jadi sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas yang sangat tipis. Dia berharap bahwa cahaya akan memantul kembali 100%. Ternyata hasilnya tidak ada yang dibelokkan, ada yang menembus lempeng, dan ada juga yang berbalik arah. Nah, teori atom Rutherford bahwa elektron yang bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. Atom mempunyai inti atom bermuatan positif yang menjadi pusat massa atom. Jadi di sini dia sudah menemukan bahwa pusat dari massa atom itu ada di inti. Nah, penyebaran partikel alfa dipengaruhi oleh awan elektron, ya. Sebagian besar dari atom merupakan permukaan yang hampa atau kosong. Jadi sebagian besar dari atom itu merupakan permukaan yang hampa, ya, kosong. Sebagian kecil partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Sebagian besar lainnya tidak mengalami pembelokan atau hambatan, jadi lurus bisa menembus dari lempeng emas tadi. Lalu bagaimanakah model atomnya? Nah, atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bermuatan negatif. Jadi ini ada positif inti atom, ini ada elektron yang memutar. Sini adalah ruang hampa. Namun karena hal tersebut pasti akan ditolak karena ada satu keanehan, ada sesuatu yang belum pas menurut hukum fisika klasik. Dari model atom tersebut ada kelebihannya yaitu dapat menggambarkan dan menjelaskan bentuk lintasan elektron yang mengelilingi inti atom sehingga mudah dipahami. Dapat menyimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom, yang dimana satu sama lain terpisah oleh ruang hampa. Selain itu dapat menjelaskan pergerakan elektron di sekitar inti. Jadi seperti itu, ya. Namun dari kelebihan tersebut ada kekurangan, yaitu tidak mampu menjelaskan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti atom sesuai dengan teori fisika klasik. Jadi teorinya begini, kayak kita muter-muterin suatu tali yang ujungnya dikasih suatu benda, kemudian kita putar-putar di atas kepala kita. Saat dia berputar membentuk lingkaran, terus kita diamkan, seharusnya akan jatuh ke diri kita, kan begitu. Sama dengan hal ini, kenapa dia kok tidak masuk ke inti, sedangkan positif dan negatif saling tarik menarik. Kalau dia berputar harusnya dia akan masuk ke inti. Kemudian tidak mau menjelaskan tentang spektrum garis atau pada atom hidrogen. Kemudian tidak mampu menjelaskan letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Jadi letaknya gimana, cara muternya atau rotasinya pada inti tidak dapat dijelaskan. Elektron yang bergerak akan memancarkan energi sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Jadi tadi saat kita putarkan suatu bandul, dia akan memancarkan energi. Saat kita diamkan, dia akan kembali, kan energinya habis dan ujung-ujungnya akan mengenai diri kita. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi elektron yang bergerak akan seharusnya masuk ke dalam intinya seperti itu. Nah, kelemahan dari itu, maka teori atom berikutnya adalah Bohr yang melengkapi dari teori atom Thomson tersebut. Dasar dari teori atom Bohr adalah percobaan spektrum atom hidrogen yang dilakukannya. Berdasarkan percobaannya dihasilkan beberapa postulat atau kesimpulan. Yang pertama,
yaitu elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkat energi. Ya, pindah. Kalau dia makin dapat energi, maka dia akan lebih ke tingkat yang lebih tinggi. Saat energinya dia mau turun, dia akan memancarkan energi dan turun ke tingkat energi yang lebih rendah, kan gitu elektronnya. Tapi selama dalam orbitnya, elektron dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi. Ya, jadi stasioner. Kemudian jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat tereksitasi. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat dasar. Begitu. Elektron mengelilingi inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran yang sering disebut sebagai kulit elektron. Kulit elektron dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecil lingkaran orbit. Semakin tinggi energi elektron dalam orbit, maka semakin besar pula lingkaran orbitnya, dan sebaliknya. Jadi semakin tinggi energinya semakin besar. Kalau semakin kecil energinya, maka semakin kecil lingkaran orbitnya. Gambaran atom, ya ini ya gambarannya. Ini inti atom seperti tata surya mini ya. Ini ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga ya. Jadi seperti itu. Kalau dia pindah ke sana tereksitasi, kalau sini balik lagi dari eksitasi kembali ke dasar lagi, itu namanya tadi ke tingkat dasar. Lanjut, kelebihan teori atom Bohr dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford yang bisa jadi kemungkinan kembali atau masuk ke dalam inti atom elektronnya. Dan gitu. Dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Jadi saat hidrogen diberi energi, dia akan tereksitasi. Saat dia kembali, maka munculkan suatu spektrum atau suatu radiasi atau cahaya. Dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen secara akurat. Ya, hanya hidrogen ya. Hidrogen itu hanya memiliki satu elektron dan satu proton. Kekurangannya, ada kurangnya juga. Tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang mempunyai banyak elektron atau yang lebih kompleks. Jadi dalam unsur-unsur itu tidak hanya hidrogen saja, tapi banyak. Yang paling kecil adalah hidrogen, yaitu satu elektron dan satu proton. Untuk karbon dan sebagainya itu lebih banyak lagi elektronnya, sehingga dia tidak bisa menjelaskan itu. Kemudian tidak dapat menjelaskan adanya garis-garis halus dalam spektrum hidrogen karena Bohr menganggap elektron sebagai partikel. Jadi anggapan Bohr adalah elektron adalah partikel. Model atom Bohr memiliki nilai momentum sudut lintasan ground state yang salah. Tidak dapat mengetahui intensitas relatif garis spektra. Tidak mengetahui intensitasnya. Kemudian tidak bisa menjelaskan struktur garis spektra yang baik. Jadi nggak bisa menjelaskan struktur garisnya seperti apa. Nah, itu kekurangan dari teori atom Bohr. Nah, kemudian dari kekurangan tersebut muncullah para peneliti-peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang atom. Yang terakhir adalah tidak dapat menjelaskan, ini sama saja, tidak dapat menjelaskan atom selain atom hidrogen. Jadi cuma atom hidrogen saja yang bisa dijelaskan, tapi untuk atom yang lain, atom unsur lain tidak bisa dijelaskan dengan teori atom Bohr. Lanjut, dari penelitian berikutnya muncullah teori atom yang baru, yaitu teori atom modern. Berangkat dari Broglie, elektron tidak hanya bersifat partikel, ternyata elektron juga bisa bersifat gelombang. Jadi dualisme yang ada pada elektron. Kalau partikel, sifat partikel itu kalau kena kita ya sakit gitu, kayak batu
satu arah jalannya. Kalau gelombang kena kita ya nggak apa-apa kan gitu. Kemudian Edwin Schrödinger dan Werner Heisenberg menyatakan bahwa gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat seperti gelombang, yaitu bergerak acak. Gerakannya sangat acak. Dari atom modern tersebut muncul yang disebut dengan teori mekanika kuantum. Kedudukan dan momentum suatu benda tidak mungkin dapat ditentukan secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat diketahui hanya kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Jadi elektron tadi bersifat partikel dan gelombang. Karena saking cepatnya, saking acaknya gerakannya, kita nggak bisa menentukan di sini loh elektron, tidak bisa. Saat kita menentukan di sini elektron, dia udah berpindah entah di mana. Jadi hanya bisa ditentukan adalah kebolehjadiannya yang disebut dengan orbital. Jadi kita dapat menentukan secara pasti letak elektron, hanya dapat mengetahui kemungkinan kita dapat menemukan elektron itu. Jadi gambarnya seperti ini. Digerakannya acak sekali dan sangat cepat. Kita nggak bisa tentukan di sini elektron, dia udah pindah entah kemana, karena cepatnya sangat tinggi dan gerakannya seperti gelombang. Nah, yang kita bisa tentukan apa? Ini inti dan ini kemungkinan elektron itu ditemukan gitu. Jadi hanya kebolehjadian. Jadi dinamakan orbital. Nanti kita akan bahas secara mendetail apa itu orbital, bagaimana menentukannya, kemudian bagaimana nomor atom itu apa, nomor massa itu apa kaitannya, nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Sekian, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat, selamat belajar, selamat mendapat ilmu baru, sampai jumpa di video berikutnya.